Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda edisi Rabu 5 November 2025. Dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Dalam upaya memperkuat kesiapsiagaan nasional menghadapi potensi bencana, Kapolri memimpin apel kesiapan tanggap darurat bencana di lapangan Mako Korps Brimob Polri, Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Polresta Sidoarjo mengamankan seorang lelaki yang diduga melakukan tindakan asusila terhadap gadis di bawah umur. Dalam upaya mendukung program pembunuhan gizi anak sekolah, Polres Boyolali meluncurkan satuan pembunuhan pelayanan gizi yang dimulai beroperasi melayani ribuan siswa penerima manfaat. Pemirsa, Polresta Sidoarjo mengamankan seorang lelaki yang diduga melakukan tindakan asusila terhadap gadis di bawah umur. Korban 2 kali disetubuhi oleh pelaku di hotel yang merupakan tetangga korban. Gadis berusia 15 tahun berinisial F di Sidoarjo menjadi korban asusila yang dilakukan oleh MS, pria 53 tahun tetangganya sendiri. Mirisnya, perbuatan yang dilakukan MS terhadap gadis tersebut sebanyak 2 kali di hotel pada 12 dan 13 September 2025. Awal mulanya korban seringkali diberi uang oleh pelaku karena korban sudah tidak punya ayah. Wakapolresta Sidoarjo AKBP Muhammad Zainur Rafiq menegaskan, sebelum kejadian, pelaku kerap membujuk rayu korban untuk diajak jalan-jalan. Saat peristiwa pertama pada 12 September 2025, pelaku memaksa korban ke hotel dan terjadilah tindakan asusila. Setelah itu pelaku memberikan uang sebesar 550.000 kepada korban. Kegiatan asusila dilakukan oleh pelaku kepada korban sebanyak 2 kali. Dari kejadian tersebut, keluarga korban melaporkan pelaku pada 15 Oktober 2025 dan pelaku MS berhasil diamankan petugas. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan ancaman hukum maksimal paling lama 15 tahun tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Humas Polresta Sidoarjo, Polda Jawa Timur, melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, pemirsa, kasus penembakan yang menewaskan seorang pria di Desa Kedung Boto, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, akhirnya terungkap. Polresta Sidoarjo berhasil mengamankan pelaku berinisial MM, yang diketahui menjadi dalang di balik tewasnya SY, warga Desa Waung, Kecamatan Krempong. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu 11 November 2025 dini hari, sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Warga setempat digemparkan dengan temuan seorang pria yang meninggal dunia akibat luka tembak di sekitar area kandang ternak. Wakapolresta Sidoarjo AKBP Muhammad Zainur Rafiq dalam konferensi pers pada Selasa 4 November 2025 menegaskan bahwa pelaku telah diamankan dan motif kejadian telah terungkap. Motifnya, pelaku MM mengaku resah karena 2 kali menjadi korban pencurian ayam dan bebek miliknya. Pelaku kemudian menyiapkan senapan angin untuk berjaga-jaga apabila pencuri kembali datang. Pada malam kejadian, MM yang sedang tertidur mendengar suara gaduh dari kandang ayamnya. Saat mengintip, pelaku melihat seseorang yang dikira pencuri tengah berada di area kandang. Tanpa memastikan identitasnya, pelaku menembakkan senapan angin sekali hingga peluru mengenai korban SY dan menyebabkan korban meninggal dunia di tempat. Terhadap tersangka dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Dari Humas Kapolresta Sidoarjo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Satres Narkoba Polres Gayo Luwes Polda Aceh kembali menorehkan prestasi dalam upaya pemberantasan peredaran narkotika di wilayah hukum Gayo Luwes. Petugas berhasil mengungkap jaringan pengedar narkotika yang melibatkan ibu dan anak. Pada
hari Senin tanggal 3 November 2025 kita melakukan konferensi pers berkaitan dengan pengungkapan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Satres Narkoba Polres Leluas, di mana dalam kegiatan pengungkapan ini berhasil kita amankan 3 orang dengan identitas yaitu AR, yaitu jenis kelamin perempuan, umur 35 tahun, alamat Kecamatan Dapur Gelang. Yang kedua adalah JA, usia 19 tahun, laki-laki. Jadi untuk AR dan JA ini mempunyai hubungan di mana JA adalah anak kandung dari AR. Selanjutnya kami mengamankan juga SG, usia 45 tahun, kecamatan tempat asal Kecamatan Uring di Pinang. Kronologis pengungkapan ini itu berawal mulai dari tanggal 27 Oktober 2025, di mana Satres Narkoba mendapatkan informasi adanya peredaran narkotika jenis ganja yang diangkut menggunakan roda 2, di mana dari informasi itu Kasatres Narkoba Polres Leluas langsung memerintahkan unit of Satres Narkoba untuk melakukan penyelidikan, yaitu di lokasi Jalan Trans Gailuas Aceh Tengah. Setelah dilakukan penyelidikan ini, tiba-tiba ada yang dicurigai 1 orang pengendara, 2 orang pengendara sepeda motor berboncengan dengan barang bukti dengan membawa 2 bodi karung dan 1 buah tas. Dari hasil penyelidikan itu, Satres Narkoba langsung menghentikan kendaraan tersebut dan dilakukan penggeledahan. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan narkotika jenis ganja, di mana di goni pertama itu ada sebanyak atau seberat 10 kg. Selanjutnya dalam tas hitam merek Polo itu ditemukan ganja kering dengan berat 5,4 kg, dan 1 goni lagi itu ditemukan narkotika jenis ganja seberat 1,1. Setelah diamankan, tim Ofnal Satres Narkoba Polres Leluas ini langsung melakukan pendalaman berkaitan dengan barang tersebut asalnya dari mana. Setelah itu dari hasil pengembangan ditemukanlah SG, yaitu di daerah Uring, Kecamatan Pining, di mana yang bersangkutan ini adalah yang menanam ganja tersebut. Pada saat tanggal 30, setelah mengamankan SG, Ofnal Satres Narkoba Polres Leluas ini langsung menuju ke lokasi ladang ganja yang ditanam oleh SG. Jadi setelah tim tiba di sana, ditemukan ada 400 batang ganja dengan ketinggian 3 meter. Dan setelah itu dan seluas 1 hektar ya pada saat itu, jadi 400 batang ganja dan seluas 1 hektar ditemukan, langsung dimusnahkan di lokasi tersebut. Dari kegiatan pengungkapan, baik penangkapan sampai dengan penemuan ladang ganja ini, Satres Narkoba Polres Leluas ini berhasil mengamankan barang bukti, yaitu yang pertama 1 buah karung goni merah yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 10 kg. Yang kedua yaitu 1 tas merek Polo, 1 tas hitam merek Polo dengan berat ganja seberat 5,4 kg. Selanjutnya 1 buah goni putih yang berisikan narkotika jenis ganja seberat 1,1 kg, 1 unit sepeda motor, 1 unit HP, 1 lahan kebun ganja seluas 1 hektar dengan jumlah sebanyak 400 batang dengan estimasi tinggi yaitu 2-3 meter. Selanjutnya mengamankan 1 buah pisau parang yang ada di depan rekan-rekan.
dan timbangan yang digunakan untuk menimbang ganja tersebut. Dari hasil pengembangan dan interogasi dari keterangan dari AR, ganja tersebut diambil atau dibeli dari SG dengan harga 400.000 per kilo dan akan dijual ke Benar Meriah dengan harga 800.000 per kilo. Dan pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Yasinta, petugas NTMC Korlantas Polri yang berada di Dewi Sartika, Jakarta Timur. Selamat sore pemirsa, kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau langsung bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Dewi Sartika, Jakarta Timur. Bisa kita saksikan bersama saat ini di belakang saya. Berdasarkan pantauan kami sejak pukul 15.00 waktu Indonesia Barat hingga saat ini, pada umumnya situasi arus lalu lintas di kawasan ini terus mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam pulang perkantoran. Khususnya dari Cawang maupun Kalibata yang akan menuju Cililitan, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan terjadi cukup panjang saat menjelang traffic light, sekitar 500 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Pemirsa, perlu diantisipasi bagi para pengendara yang akan melintasi jalur ini, mengingat banyaknya angkutan umum yang berhenti di bahu jalan untuk naik turunkan penumpang, dan masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2, seperti berhenti melewati garis stop, menerobos traffic light, dan melawan arus yang tentunya dapat membahayakan keselamatan bersama. Selain itu, pemirsa, perlu diketahui juga bahwa kawasan ini merupakan titik rawan kepadatan lalu lintas, khususnya pada jam pulang perkantoran. Hal ini disebabkan karena kawasan ini merupakan rute alternatif untuk menghindari sistem ganjil genap. Kemudian juga terdapat penyempitan jalan atau bottleneck lajur ke arah Jalan Raya Kalibata, tepatnya jelang Jembatan Pelangi Kalibata, sehingga volume kendaraan yang melintas tidak sebanding dengan kapasitas ruas jalan. Hal ini berimbas terjadi antrian kendaraan yang cukup panjang, bahkan banyak kami temukan pengendara motor yang akhirnya menggunakan trotoar jalan. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, serta utamakan keselamatan dalam berkendara. Sementara itu, apabila Anda akan berpindah lajur, pastikan aman dengan terlebih dahulu melihat situasi lalu lintas di belakang Anda, serta menyalakan lampu sen sebagai isyarat kepada pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau SMS Center di 9119. Anda juga dapat mengakses website kami di korlantas.polri.go.id. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari kawasan Dewi Sartika, Jakarta Timur. Selamat beraktivitas. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.